Bapak Ibu semuanya, masalah kesepakatan Joe Biden dengan Kongres sudah menemui titik kesepakatan. Jadi masalah gagal bayar atau default surat utang Amerika Serikat sudah selesai, maka US dollar akan terbang. US dollar akan sangat menguat. Narasi yang selama ini dibangun tentang US dollar akan melemah. Mata uang lainnya, bahkan ada informasi yang beredar bahwa semua negara sudah membangun aliansi untuk membuat mata uang sendiri, ya. Negara-negara BRICS, ya, Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, yang nanti bertemu dalam pertemuan mereka di Afrika Selatan bulan Oktober, itu akan bubar. US dollar akan sangat menguat nanti dalam bulan-bulan ke depan ini. Jadi stop bernarasi yang tidak masuk akal itu, maka US dollar akan kembali terbang tinggi menuju ke indeksnya, ya, terhadap mata uang dunia, kembali menuju ke level 114 yang pernah dicapai di tahun lalu 2022. Nah, ini ada peluang untuk Bapak Ibu semuanya, bagi Anda yang ingin yang dolar rupiah, ya, kesempatan bahwa jika indeks dolar yang sangat menguat terhadap mata uang dunia, maka rupiah kita akan kembali melemah menuju on the way, ya, mungkin dalam akhir tahun ini rupiah kita sudah mencapai ke level 18.000. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa, ya. Sekarang di bawah 15.000 ini Anda bisa cepat memborong rupiah karena ini ada peluang besar, ya. Nah, itu juga, di samping itu juga Anda harus lihat bahwa inflasi Amerika itu makin tinggi dengan kesepakatan Kongres ini, maka inflasi Amerika itu jadi mendapatkan dana plafon utang kredit dinaikkan, maka pembiayaan pemerintah Amerika Serikat yang dikhawatirkan itu terjadi resesi, maka ini kembali membuat inflasi Amerika naik. Maka suku bunga Amerika Serikat kemungkinan besar tidak berhenti di level 5,25%, maka suku bunga Amerika Serikat akan makin tinggi lagi, ya. Suku bunga Amerika Serikat akan naik menuju ke level 6% di tahun ini. Nah, berarti apa? Mata uang lainnya pasti melemah, drop terhadap US dollar. Nah, ini kesempatan, ini peluang besar bagi Anda, ya. Rupiah pasti melemah, on the way ke level 18.000, mudah-mudahan akan terjadi di tahun ini, ya. Seperti yang sudah saya prediksi di video-video saya sebelumnya, bahwa rupiah itu wajarnya akan menyentuh 18.000 karena dolar sangat menguat terhadap US dollar, ini sangat menguat terhadap seluruh mata uang di dunia. Nah, hal ini juga perlu Anda ketahui, peluang yang terbesar adalah Anda bisa transaksi di futures market, ya. Ada mata uang currency Eropa against US dollar. Harga-harga komoditi dunia pasti akan anjlok. Di saat kondisi seperti ini, harga-harga komoditas dunia, ya, Anda lihat harga emas dunia sudah kembali menukik ke dalam, ya, terjun bebas, dan ya paling lambat ya sekitar awal Juni atau akhir Mei ini harga emas dunia sudah kembali menuju ke level 1870. Dia akan menuju ke level 1870 di akhir Mei ini, ya. Jadi ya, banyak sekali yang mengatakan bahwa harga emas akan tinggi, akan menuju ke level 2.200, itu Bank of America, dan 2.300 oleh YouTuber Indonesia yang punya ilmunya sampai ke langit-langit. Itu mimpi di siang bolong, itu tidak akan terjadi. Kondisi dengan US dollar yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa kecenderungan orang itu akan ke bank. Orang akan menyimpan asetnya ke bank. Orang akan ingin mendapatkan bunga yang tinggi, dan mereka akan lari ke
surat utang Amerika Serikat. Mereka akan lari ke bond, surat utang di masing-masing negara. Jadi likuiditas itu kesedot, likuiditas itu berkurang. Jadi tidak ada yang likuiditas yang banyak di pasaran untuk memborong komoditas-komoditas emas dan lain-lain itu. Itu hal yang sangat tidak masuk akal di saat kondisi seperti ini. Karena orang akan mencari imbal hasil yang lebih tinggi, ya, di surat utang, atau mereka menyimpan uang di bank untuk mendapatkan bunga yang tinggi. Ya, mereka akan menghindari aset-aset yang berisiko seperti saham, ya, apalagi cryptocurrency itu, Bitcoin dan lain-lainnya. Teman-temannya yang kagak jelas itu, yang seperti money game saja, apalagi itu pasti akan ditinggalkan semuanya, ya, karena itu tidak menguntungkan. Itu sangat berisiko. Emas tidak memberikan imbal hasil yang tinggi, ya. Emas hanya mereka mendapatkan perolehan modal, tapi mereka akan memborong US dollar, semuanya akan lari ke sana. Jadi ini peluang bagi Anda, ya. Anda harus memborong yang dolar rupiah, karena dolar rupiah kita akan menuju ke level 18.000 dalam waktu tidak akan lama lagi, ya, akhir tahun 2023 ini. Karena logika saja bahwa suku bunga Amerika Serikat itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Dan harga Indonesia kan mendapatkan devisa dari permintaan komoditas, ya. Jadi kalau di negara belahan bumi utara masih membutuhkan komoditas, batu bara dan lain-lain, mereka masih mengimpor komoditas, maka kita masih mendapatkan US dollarnya. Likuiditas itu yang banyak. Tapi sekarang harga komoditas batu baranya lagi menurun. Dan permintaan akan menurun. Karena logika juga, China sudah masuk ke deflasi. Itu tandanya bahwa penurunan produksi Cina, permintaan Cina menurun. Maka itu dampak terhadap ekonomi Indonesia. Penerimaan negara akan berkurang, dolar rupiah yang beredar di Indonesia akan berkurang, kekeringan US dollar, dipastikan US dollar akan melemah. Dan kalau kondisi China tetap masih deflasi terus, maka US dollar ini, rupiah kita itu makin melemah terus. Karena China adalah importir atau negara ekspor nomor 1 komoditas-komoditas Indonesia. Jika China menurun ekonominya, maka dampak ke kita berkurang, pemasukan negara, pemasukan swasta, maka dipastikan rupiah kita pasti melemah. Itu logikanya. Terserah Anda mau percaya atau tidak, tetapi ini adalah dasarnya. Inilah adalah teorinya yang benar, ekonomi yang benar-benar yang bisa, yang pasti akan terbukti nanti. Karena inilah sebuah keseimbangan. Saya sarankan kepada Anda adalah di saat masih di bawah 15.000 rupiah, ini kesempatan Anda borong US dollar rupiah. Karena US dollar akan kembali menguat. Karena masalah yang menjadi narasi di pasar US dollar melemah tentang gagal bayar, default surat utang ini sudah selesai. Maka US dollar akan naik-naik terus menuju ke level tertinggi sepanjang sejarah. Ya, di tahun lalu indeksnya 114 akan tembus indeksnya ke sana, maka semua mata uang against US dollar itu akan jatuh. Komoditas-komoditas dunia juga akan jatuh. Harga saham akan jatuh. Itu kebalikannya. Nah, inilah peluang yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Dan yang paling penting di sini adalah bahwa bulan Mei ini tinggalkan pasar saham.
Karena kejadian luar biasa itu akan terjadi nanti di akhir Mei. Mei ini 2023, bulan Juni dan Juli 2023 ini. Anda buktikan apa yang saya sampaikan ini. Simpan video ini dan membuktikannya. Dan yang paling penting di sini adalah trading di futures market. Saya menyediakan email saya di bawah ini. Anda segera email saya. Akan saya jelasin kepada Anda peluang-peluang besar di futures market. Anda bisa trading yang tadi saya katakan bahwa kalau US dollar menguat, maka Anda bisa trading mata uang Eropa against US dollar. Atau mata uang dolar yen. Atau Anda bisa trading indeks saham. Anda bisa trading komoditas. Semuanya adalah against US dollar. Maka ini ada peluang besar. Ya. Peluang besar untuk Anda dapatkan profit yang maksimal. Karena di futures market, trading derivatif ini sangat fleksibel dibanding Anda trading di konvensional. Seperti Anda trading saham, Anda berbisnis, ya. Karena kondisi makin sulit. Secara teori ekonomi bahwa kalau US dollar suku bunganya sangat tinggi, maka kondisinya sangat buruk untuk ekonomi. Ya. Ekonomi akan melambat, daya beli berkurang. Maka bisnis itu akan makin sulit. Likuiditas berkurang. Karena semua bank sentral di dunia melakukan pengetatan likuiditas. Uang beredar itu berkurang. Pasti bisnis akan makin sulit. Itu logika. Ya. Jadi peluangnya adalah di trading derivatif, di futures market. Karena di situ semua market global itu berkumpul. Marketnya sangat volatile. Sangat ramai. Sangat hektik. Maka Anda tiap hari pun Anda bisa mendapatkan keuntungan. Nah, ini peluang yang saya tawarkan kepada Anda. Segera email saya. Saya akan memberikannya kepada Anda peluang-peluang luar biasa itu. Hanya ada di futures market. Ya. Di tempat lain, saya tidak bisa menjamin. Tapi di futures market, Anda pasti bisa mendapatkannya. Karena kalau market itu ramai, Anda bisa bertransaksi. Tapi kalau market itu sepi, contoh Anda bisnis yang sepi, daya beli tidak ada, atau Anda trading saham, sedangkan daya belinya tidak ada, kecenderungan harga saham itu harus terdiskon, harga itu harus murah, baru bisa ramai. Bangkit lagi daya beli, ramai itu kalau harga murah, karena kondisi orang lagi kekeringan likuiditas, itu logikanya. Di mana kondisi kekeringan likuiditas, pasti bisnis akan makin sulit. Apalagi pembeli terbesar seperti China, kita anggap itu sudah melemah ekonomi. Itulah jawabannya. Maka kalau US dollar makin menguat, maka sudah pasti rupiah itu akan melemah. Dan apa yang saya katakan on the way ke 18.000, itu tunggu waktunya saja. Maka jangan Anda bermimpi bahwa rupiah ini akan menguat. Dalam sejarah rupiah kita ini tidak pernah menguat. Saya sudah pernah buat di dalam video saya tahun lalu bahwa sejak tahun 70-an sampai dengan detik ini rupiah itu sudah melemah terhadap US dollar 4.500%. Rupiah makin lama makin melemah terus. Karena itulah yang terjadi. Semua mata uang di dunia tidak pernah menguat terhadap US dollar. Khususnya bagi negara-negara berkembang. Ini yang fakta yang terjadi. Oke? Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.